Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan membahas sanggahan atau kritikan sebagian ulama terhadap ta'rif birrasmi. Menurut sebagian ulama, ta'rif birrasmi itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena di sana terjadi daur. Sementara daur itu mustahil, maka sesuatu yang mengantarkan kepada kemustahilan, maka dihukumi mustahil juga. Nah, bagaimana bentuk daurnya sehingga ta'rif birrasmi ini mustahil? Nah, ini kita masuk pada kitabnya langsung. Waktu ridhoh dan disanggah bi anna ta'rifa apa sesungguhnya apa ta'rif definisi birrasmi secara deskriptif mumtaniun ialah tercegah. Kenapa? Li'annal kharija karena sesungguhnya apa sesuatu yang di luar, yang dimaksud dengan al-kharij di sini adalah al-khassah. Al-khassah itu kan sesuatu yang tidak masuk ke dalam hakikat atau esensi sesuatu yang didefinisikan. Ini al-kharij, ini adalah al-khassah maksudnya. Karena al-khassah itu berada di luar esensi mu'arraf. Li'annal kharija karena sesungguhnya apa sesuatu yang di luar. Innama yu'arifu syai'a hanya saja yu'arifu mendefinisikan apa al-kharij asyai'a kepada sesuatu yaitu al-mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Idza urifa ketika diketahui ikhtisasuhu apa kekhususannya asyai' bihi dengan al-kharij. Wa fihi dan ialah di dalam at-ta'rif birrasmi daurun adapun daur. Ta'rif birrasmi itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena terjadi daur. Sementara daur itu mustahil, maka sesuatu yang mengantarkan kepada kemustahilan maka dihukumi mustahil. Sekarang, bagaimana bentuk daurnya atau bentuk daur yang terjadi di dalam ta'rif birrasmi? Pertama, ta'rif tujuannya itu adalah untuk mengetahui mu'arraf. Misalnya, kita mendefinisikan al-insan dengan ad-dhahik. Mal insan ad-dhahik misalkan. Maka ad-dhahik ini tujuannya adalah untuk mengetahui insan. Ini adalah tujuan dari ta'rif. Namun, ketika definisi ini terdiri dari al-khassah, maka al-khassah itu bisa menjadi definisi apabila mu'arrafnya itu sudah diketahui terlebih dahulu memiliki sifat khassah itu. Sehingga ini terjadi daur. Daurnya seperti ini. Khassah untuk mengetahui mu'arraf harus mengetahui khassah. Cuman khassah ini bisa dijadikan ta'rif, bisa dijadikan definisi, harus diketahui terlebih dahulu bahwa mu'arraf sesuatu yang didefinisikan itu memang memiliki
sifat khusus khosoh ini. Bahwa mu'arraf ini memiliki sifat khusus yaitu khosoh. Dalam contoh ini misalnya ya, biar langsung ke contoh. Misalnya ini. Al-insan dhahikun. Mendefinisikan insan dengan dhahik. Untuk mengetahui insan bergantung kepada dhahik. Karena dhahik ini yang mendefinisikan insan. Untuk mengetahui insan butuh kepada dhahik. Cuman agar dhahik ini bisa mendefinisikan insan, harus diketahui terlebih dahulu bahwa salah satu sifat khusus yang dimiliki oleh insan itu adalah dhahik. Ini kan terjadi daur. Untuk mengetahui insan bergantung kepada dhahik. Cuman untuk mendefinisikan insan dengan dhahik itu harus diketahui terlebih dahulu bahwa insan ini memiliki sifat khusus ya, yaitu dhahik. Nah, ini terjadi daur. Sehingga dengan demikian maka at-ta'rif birrasmi ini mustahil karena ta'rif birrasmi ini terjadi daur di dalamnya. Litawakkufi ma'rifati kullin minhuma, karena tergantungnya mengetahui masing-masing minhuma dari keduanya asyai wal kharij. Hina idzin ay hina id annal kharij innama yu'arifu syai'a idza urifa ikhtisasuhu bihi ala ma'rifatil akhari, atas mengetahui yang lain. Untuk mengetahui insan harus mengetahui dhahik. Cuman dhahik ini bisa dijadikan definisi bagi insan, harus diketahui terlebih dahulu bahwa insan ini memiliki sifat khusus yaitu dhahik, memiliki sifat khusus yang berbentuk dhahik ini. Ini kan terjadi daur. Nah, bagaimana menjawabnya terhadap sanggahan sebagian ulama ini? Wa ujiba, dan dijawab biman ilhasril mazkuri, dengan menolak pembatasan yang telah disebutkan. Apa hasril mazkur? Al-kharij innama yu'arifu syai'a idza urifa ikhtisasuhu bihi. Ini ditolak. Bahwa al-khassah bisa mendefinisikan mu'arrafnya itu ketika mu'arrafnya itu sudah diketahui terlebih dahulu memiliki sifat khusus khassah itu. Ini ditolak. Kenapa? Li jawazi ayyakuna baina syai'i wa lazimihi mulazamatun bayinatun. Li jawazi, karena bolehnya ayyakuna ada baina syai'i, ialah di antara sesuatu wa lazimihi dan lazimnya asyai'. Lazim ini sesuatu yang selalu melekat kepada asyai'. Mulazamatun bayinatun, apa kemelekatan bayinatun yang jelas. Bihaitsu, dengan sekiranya yang takilu berpindah al-zihnu apa pikiran, minhu dari asyai ilahi kepada lazimihi, ilahi pada lazimihi, litahakkuki ikhtisasihi, karena terwujudnya kekhususannya asyai bihi dengan lazim fil waqi, di dalam kenyataan. Wa illam yu'raf, meskipun tidak diketahui apa ikhtisasuhu bihi. Cara menjawabnya gimana? Artinya untuk menjawab tuduhan ada daur di dalam at-ta'rif birrasmi itu gimana? Itu dengan cara menolak bahwa al-kharij innama yu'arrifu syai'a idza urifa ikhtisasuhu bihi. Karena bisa jadi antara mu'arraf dan lazimnya itu memang ada mulazamah bayinah. Kan luzum itu kan ada dua, ada bayin, ada ghairu bayin. Yang dimaksud dengan bayin itu tidak butuh kepada dalil. Tidak butuh kepada dalil, cukup mengetahui malzumnya, maka secara otomatis lazimnya juga ikut diketahui. Nah, kenapa menolak bahwa al-kharij innama yu'arrifu syai'a idza urifa ikhtisasu bihi ditolak? Kenapa?
Karena bisa jadi antara malzum dan lazim ini kemelekatannya itu adalah jelas, tidak butuh kepada dalil. Ketika disebutkan malzumnya, maka secara otomatis lazimnya juga diketahui. Litahakkuki ikhtisasihi bihi fil waqi. Litahakkuki ikhtisasihi bihi fil waqi. Tapi mulazamah bayyinah yang terjadi antara malzum dan lazim ini diketahui dengan ikhtisasuhu bihi fil waqi. Kehususannya itu diketahui fil waqi di dalam kenyataan. Wa illam yu'raf, meskipun sebelumnya tidak diketahui. Ada kalanya, ada kalanya seperti ini cara jawabnya ya. Ada kalanya antara malzum dan lazim ini hubungannya adalah luzum bayyin. Ada kalanya demikian. Cuman meskipun seperti itu, ada orang yang tidak tahu. Nah, ada orang yang tidak mengetahui terhadap kuluzuman yang terjadi antara malzum dan lazimnya ini. Hanya diketahui fi ikhtisasihi fil waqi'. Itu ya. Sehingga meskipun antara malzum dan lazimnya ini terjadi mulazamah bayyinah, namun ada sebagian orang yang tidak mengetahuinya. Sehingga dengan demikian mendefinisikan mu'arraf dengan khosoh, maka ini tidak mengharuskan harus mu'arrafnya itu diketahui terlebih dahulu bahwa mu'arraf ini memiliki sifat khusus yang berupa khosoh tersebut. Ini agak jelimet penjelasannya ya. Tapi intinya demikian ya. Artinya luzum antara malzum dan lazim itu meskipun luzumnya berupa bayinah, nah ini tidak otomatis langsung diketahui. Tidak otomatis langsung bisa diketahui. Seperti itu. Sehingga dengan demikian, maka mendefinisikan sesuatu dengan takrif birrasmi, maka ini tidak menyebabkan terjadinya daur. Wabima takarroroh, dan dengan sesuatu takorroroh yang telah tetap apa ma, atau yang telah tergambar apa ma. Takorroroh ini sebagian ada yang menafsiri dengan tasawwar, tergambar. Wabima takorroro, dan dengan sesuatu takorro yang telah tetap apa ma, ngulima, diketahui, anna ta'rifa, bahwa sesungguhnya apa ta'rif, definisi, la yakunu, ialah tidak ada apa ta'rif, bighairil qawli, ialah dengan selain qaul, perkataan, kal isyarati, seperti isyarat, wal khatti, dan tulisan. Jadi yang namanya ta'rif itu harus dengan qaul. Sementara definisi dengan isyarat, dengan khat, ini tidak diperhitungkan. Nah, ini ya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.